Halo Sobat Istok, kita mau bahas artikel Pintar Saham, saham consumer non-cyclical dengan dividen yield terbesar. Apa tuh dividen yield? Adalah dividen per saham yang dibagikan di tahun lalu pastinya ya, dari laba tahun sebelumnya, dibagi dengan harga beli kita. Nah, yield ini pasti dihitung dari waktu harga saat artikel ini dibuat, kira-kira seperti itu. TBLA, SGRO, KAM, SSMS, GGRM, DLTA, EPMT, Palem. Oke, gimana pendapat kamu katanya? Ini ada berapa? 10 ya. Kita mau lihat nilai wajarnya berapa. Artinya gini, kalau dividen yield itu, ini dividen yieldnya besar-besar nih. Itu dividen yieldnya itu 6% paling kecil, yang terbesar 12,77. Sekarang gini, kalau bunga deposito itu kan cuma sekitar di bawah 3%. Berarti bagus kan kalau setahun dapat segitu. Kalau kita taruh di obligasi yang tenornya 10 tahun, yieldnya itu bisa mencapai 6,7%. Nah, itu sudah terlampaui sebetulnya. Karena gini, kalau saham itu kan ada dua sumbernya. Satu, dari dividen yield seperti ini kita dapat per tahun, dibayarnya bisa per 3 bulan, bisa 4 kali, 3 kali bayar, atau bisa sekali bayar. Nah, itu kita dapat cuan kan, pasti kan. Dan sumber yang lain adalah capital gain. Kalau kita beli di harganya terus naik terus, kan kita untung 2 kali kalau main saham. Oke, seperti itu berarti bagus sekali ya dong main saham ya. Tunggu dulu, apa resikonya? Downside-nya ada? Pasti ada. Kalau yield sih nggak bakal ada downside. Yield itu udah pasti. Kita belian berapa? Misalnya gini, kalau kita beli Indofood katakan harganya 10.000. Dividen yieldnya 1.000, ya kan? Kita beliannya berapa? 6.000 atau 7.000. Kan berarti 1/7 atau 8.000 lah. Kalau paling gampang kan 10.000 lah. Berarti 10% kan yieldnya kan. 10% itu. Kurangin pajak lah. 20%. 8%. Saya nggak tahu pajak deposito, pajak dividen sama apa enggak. Saya nggak terlalu mendalamin itu. Tapi pasti ada pajak. Itu boleh dibilang hampir pasti. Yang nggak pasti itu harganya. Kalau kita beli tadi 10.000 dengan dividen 10.000 sama Indofood dengan dividennya 1.000, kan dividen yield kita 10%. Tetapi kalau harganya turun jadi 5.000, kan kita rugi 50% namanya. Modal kita yang harusnya 10.000 jadi 5.000, itulah kita makanya rugi. Oke. Makanya kita akan lihat nilai wajarnya dengan menggunakan analisa fundamentalnya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung undervalue saham yang akan diincar dia. Dan sekarang sudah ada aplikasi nama Easy Stock, free of charge. Anda tinggal download di Google Play Store. Seperti ini, Easy Stock, ketik Easy Stock. Nah, Anda open dan itu Anda akan ketemu, Anda klik di sini, Anda ketemu 840 saham yang listed free of charge, bisa dibandingkan antara closing price-nya, harga pasarnya, dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. High tertinggi, low terendah. Oke. Sekarang kita cari satu-satu. Ini sahamnya apa sih tadi? Oke, TBLA saham. TBLA Tunas Baru Lambung CPO. Oke. Kita lihat langsung ke dalam aja karena panel pertama lagi sedikit error. Kita lihat di sini. Closing price-nya 710, nilai wajarnya bisa sampai 880. Berarti ada upside
sekitar berapa tuh? 100 lebih ya, 160-an. Oke, bagus dong. Tetapi kok negatif nilai wajar ya kita lihat di sini. Net current assetnya itu menghasilkan surplus modal kerja sekitar 300 miliar kurang lah ya. Tetapi utang jangka panjangnya 7,4 triliun. Berarti kan kita defisit neraca 7 triliun. Sedangkan free cash flow-nya cuma 590 miliar. Nah, tapi free cash flow itu kan diekstrapolasi. Kalau neraca tidak diekstrapolasi, tidak didiskonvektorkan lah. Nah, dia bayar dividen kan 480, dividen yieldnya di sini 12. Betul ya, kalau di sini tulisnya 12,77 betul dividen yieldnya. Nah, ini persoalannya, kalau ini harganya kita beli di harga 700-an ya, berarti ada upside-nya sedikit. Tapi dia punya risiko turun sampai dalam, karena kalau dia pasang lama, utang jangka pendeknya itu kan akan menjadi utang jangka panjang yang 7,4 akan menjadi utang jangka pendek yang akan membebani di utang jangka pendek. Dia harus merestructure, istilahnya refinancing, exchange over bondnya gitu. Kalau enggak akan tertekan dia, neracanya atau modal kerjanya bisa negatif. Cuma dengan profit margin cuma 4,5%, ini meragukan sebetulnya untuk bisa melakukan itu dengan return equity di cuma 8% kurang. Oke, kita lihat lagi SGRO, ini juga perusahaan sawit. SGRO, Sampurna Agro. Oke, kita lihat langsung panel pertama yang lagi error. Nilai wajarnya bisa sampai 5.000, berarti kan 2 kali lipat. Oke, tapi nilai wajar terendahnya bisa turun ke 840-an. Dia bayar dividen yieldnya 10,51. Nah, ini kepintarannya untuk dia melakukan exchange over. Artinya utang jangka panjang yang sudah mendekati pendek dilunasi terus dipanjangkan lagi, atau yang pendek tuh dilunasi terus diganti yang panjang, begitu terus. Itu bisa kuat, bisa akan survive, akan terlepas kalau dia marginnya tinggi. Ini masih mungkin nih marginnya tinggi, 20,6. Kalau TBLA marginnya nggak menarik. Return on equity masih oke lah, working capital bagus, debt equity aja diam di zona merah ya. Masih oke nih SGRO. Coba kita lihat CAM itu kan Campina kalau nggak salah. Campina. Nah, kalau Campina di sini nilai wajarnya bisa 340, berarti upside-nya cuma 4%. Tapi bisa turun ke 322 atau turun 3%. Ya, ini sudah mencapai nilai wajar ya, sebetulnya carinya harga lagi rendah. 332 nih harganya udah terlalu tinggi nih sebetulnya. Dia punya profit margin bagus lah untuk perusahaan retail gini, 12%. Return on equity ya oke lah, masih kurang begitu menarik, tapi working capital dia bagus, debt equity-nya bagus. Coba kita lihat CAM itu kayak apa. CAM. Nah, itu dia. Anda harusnya masuknya di harga 250 atau di bawah 300 paling enggak ya, baru menarik harga ini. Oke, kita lihat lagi SSMS, perusahaan sawit lagi nih, harganya gimana SSMS. Naik terus SSMS ternyata nih. Coba ya SSMS, kita lihat langsung, dia bisa naik ke 2.300-an, berarti ada upside sekitar 500 ya. 500 ada sekitar hampir 30% ya upside-nya, tetapi downside-nya bisa turun di bawah 13.000. Jadi ada 300 ya,
20% downside-nya kira-kira ya. Dia punya net current asset-nya bisa menghasilkan di surplus modal kerja, tapi defisit neraca dia. Kita lihat profit margin-nya 30% bagus, working capital bagus. Jadi ini masih bisa ngangkat nih. Cuma gap-nya itu nggak terlalu besar ya, cuma 30% kurang ya. Dan punya potensi bisa turun gitu. Oke, kita lihat lagi GGRM, perusahaan rokok. Ini sebetulnya kurang menarik ya rokok sekarang. Pasarnya terbatas. Nah ini udah ketinggian harganya nih. Harganya cuma 1.700-an, sekarang udah 26 ribuan. Valuasinya 1.700-an. Dia punya neraca bagus balik, dia debt free nih. Debt free, ada surplusnya lumayan bagus, itu kan 26-27. Ada 20 triliun di surplus working capitalnya, makanya dia bayar dividen. Tapi cash flow-nya negatif 700 miliar, ya kan? Profit marginnya bagus 38%, return on equity-nya jelek cuma 2,6. Jadi saham banyak ini ya, ekuitas yang saham yang dibagi ini jadi kecil dia. Ya ini secara margin dia masih punya, tapi harganya ketinggian. Sorry, ini udah kita nggak bahas karena harganya ketinggian. DLTA, perusahaan angker bir ya kalau nggak salah, perusahaannya Pemda nih. Waduh, udah masuk ke harga pasarnya. Udah masuk ke valuasinya. 3795, 370, malah bisa turun 4%. Kita nggak bahas lagi. Udah masuk. EPMT, perusahaan pharmaceutical trading, EPMT. Enceval. Ini bagus sampai 2 kali lipat, bisa sampai 7.000. Tapi tunggu dulu, kita lihat. Volumenya kurang liquid. Dia punya net current asset free, debt free. Karena dia tutup semua utang, masih punya 4 triliun lebih. Free cash flow-nya 854 miliar, bagus. Kita lihat valuasi rasio keuangan. Return on equity ya masih di bawah standar. Profit margin 3,2 karena dia main perputaran ya. Perusahaan retail ini. Tapi ya kurang profitable sebetulnya. Kurang profitable di sini. Dividennya sekian. Kurang menarik lah. Oke, kita lihat lagi apa lagi ya. Palem, perusahaannya Sandi Uno nih, Palem. Provident Agro, gak bagus. Negatif semua nih pasti nih. Net current assetnya dia masih bayar dividen 300 miliar, padahal labanya cuma 26 miliar. Gila kan? Dia bisa bayar dari mana duitnya? Ambil dari net current asset, gak cukup juga. Apa? Utang. Gak cukup dia. Orang net current assetnya 121, berarti 300 miliar ambil dari mana nih? Dividen yieldnya 6,4, coba di sini. Iya 6,1, nah beda-beda tipis lah. 6,14 betul, nggak sama. 6,14. Ini nggak masuk akal nih. Dividen 300 miliar, labanya cuma 28 miliar. Net current assetnya cuma 121 miliar, apa-apaan ini? Memang dia debt free, utangnya kecil, makanya dia punya namanya standby loan. Ini nanti berikutnya di periode berikutnya entah kuartal Q4 ini atau nanti Q1 nya ini pasti utangnya bengkak ini. Dia punya profit margin bagus 53%, tapi nggak masuk akal nih, profit margin lebih tinggi daripada gross margin. Ya inilah ada financial engineering yang disahkan sama sistem akuntansi, karena ada pendapatan lain-lain yang sebetulnya tidak masuk ke pendapatan atau ke core bisnisnya dia. Palem, penuh rekayasa lah. ANJT,
Habis itu ANJT Smart. Ini perusahaan apa CPO nih, waduh. Ini juga ada minus, tapi upside-nya bagus sih, 990. Kita lihat ANJT. Net current asset-nya dia bisa nutup working capital, tapi long term debt-nya 2,4 triliun, nggak kuat, makanya dia negatif nih di sini. Profit margin-nya bagus, return on equity-nya nggak bagus. Apakah dia bisa bertahan? Upside-nya nggak terlalu besar sih, cuma sekitar 200. Tapi lumayan ya, 200 lebih, hampir 300 ya. 300 bisa sampai 40% lebih ya. Upside-nya bagus ini. Itu, tapi ya silakan Anda bisa pertimbangkan sendiri ini hanya bicara data-data, dia bukan rekomendasi ya. Dan untuk CPO kan memang posisinya masih fluktuatif dan kecenderungan masih turun. Habis ANJT kita lihat apa? Semar juga perusahaan CPO juga nih, punya Sinarmas dengan skala yang lebih besar. Kita lihat panel berikutnya. Nah, ini bagus nih. Nilai wajar terendahnya 8 ribuan. Berarti ada upside sekitar 30%. Kalau nilai wajar tertingginya bisa 3 kali lipat. Bagus ini. Dia punya net current assetnya ada defisit neraca sedikit, sekitar 5 triliun ya, 5 triliun. Tapi dia punya free cash flow-nya hampir 4 triliun, kuat ini. Makanya kan valuasinya bagus. Profit margin-nya nggak bagus, cuma 6,2. Return on equity-nya bagus. Working capital bagus, hampir 2. Coba kita lihat Smart ya. Uptrend sih. Silakan kalau Anda mau masuk ke sini, ini sebetulnya masih menarik saham ini. Cuma CPO itu agak lama ya, karena CPO itu lagi tertekan. Pergerakan harga globalnya itu flat, kecenderungan cuma fluktuatif, tapi di situ-situ aja, bukan uptrend tapi sideways. Oke, para pemirsa, silahkan Anda pertimbangkan dan Anda evaluasi lebih lanjut. Di sini kita hanya bicara fakta dan laporan keuangan. Apa yang terjadi di market tetap banyak faktor. Jelas di market itu masalah psikologi market, supply and demand yang menentukan harga. Kalau Anda mau pasang jangka panjang, silakan lihat harga komoditi, dan kalau Anda confident dan Anda bisa pasang dalam jangka panjang. Terima kasih.